Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan membawakan judul yaitu bilingualisme dan diglosia. Yang akan dibawakan keduanya oleh saya sendiri, itu Bagus Muhammad Zaid dan Ramadhani, dan juga saudara Mugni Muhtaz. Oke, langsung saja. Yang pertama adalah bilingualisme yang dibawakan oleh saya sendiri. Bilingualisme adalah atau juga bisa disebut kedwibahasaan, yaitu kemampuan berbicara dua bahasa dengan baik. Kedwibahasaan adalah perihal pemakaian dua bahasa seperti bahasa daerah dan bahasa nasional dalam berkomunikasi untuk memperoleh gambaran yang jelas tentang suatu informasi tertentu. Setiap masyarakat yang di dalamnya terdapat kedwibahasaan sebagai pola sistem komunikasi masyarakatnya mempunyai variabel tertentu yang menentukan tipe masyarakat dwibahasaan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia dan juga dalam Kamus Linguistik, bilingualism diartikan sebagai pemakai dua bahasa atau lebih oleh penutur bahasa dan atau oleh suatu masyarakat bahasa. Jadi bilingualisme itu adalah seseorang yang mempunyai kemampuan berbicara dengan dua bahasa, seperti itu. Kemudian ada monolingual, adalah masyarakat yang menggunakan satu bahasa. Kemudian ada multilingual, adalah suatu masyarakat yang menggunakan lebih dari dua bahasa. Orang yang bisa menggunakan kedua bahasa itu disebut bilingual atau kedwibahasawan. Sedangkan kemampuan untuk menggunakan dua bahasa disebut bilingualitas. Kemudian ada jenis-jenis bilingualisme. Yang pertama ada kedwibahasaan majemuk atau compound bilingualism. Kedwibahasaan yang menunjukkan bahwa kemampuan berbahasa salah satu bahasa lebih baik daripada kemampuan berbahasa yang lain. Jadi, seseorang mampu menggunakan bahasa satu, akan tetapi menggunakan bahasa dua masih belum terlalu mahir. Atau ibarat bahasa sumber bahasa Indonesia kita lebih mahir dibanding kita menggunakan bahasa sasaran, yaitu bahasa Arab atau bahasa Inggris dan lainnya. Yang kedua ada kedwibahasaan koordinatif atau sejajar. Kedwibahasaan yang menunjukkan bahwa pemakaian dua bahasa sama-sama baik oleh seorang individu. Jadi kedua bahasa tersebut, baik bahasa sumber maupun bahasa sasaran, itu sama-sama mahir atau sama-sama lebih baik, sama-sama baiknya. Yang ketiga ada kedwibahasaan subordinatif atau kompleks. Kedwibahasaan yang menunjukkan bahwa seorang individu pada saat memakai bahasa satu sering memasukkan bahasa dua atau sebaliknya. Jadi biasanya ini dilakukan oleh orang-orang yang di luar, yang lama tinggal di luar negeri biasanya, atau lama tinggal yang menggunakan bahasa Inggris. Seperti misalnya contoh, saya ingin ke pasar because saya ingin membeli buah, misalnya seperti itu. Jadi selalu ada kata-kata yang diselipkan gitu dari bahasa keduanya, atau sebaliknya. Nah, kemudian ada faktor bilingualisme. Adanya kedwibahasaan karena dipengaruhi oleh beberapa faktor, eksternal maupun internal. Eksternal yaitu pergaulan hidup di keluarga, pergaulan di masyarakat, serta kemajuan teknologi, komunikasi, dan transportasi. Sedangkan faktor internalnya yaitu mempengaruhi ragam kedwibahasaan seseorang adalah tahapan usia pemeroleh, usia belajar bahasa kedua. Nah, itu berdasarkan konteks. Jadi pemerolehan bahasa itu tergantung faktor tahapan usia juga. Jadi mungkin usianya sudah cukup, mungkin bisa lebih paham untuk memperoleh bahasa kedua. Kemudian berdasarkan hakikat, tanda dalam kotak bahasa, tingkat pendidikan, keresmian komunikasi, dan kesosialan. Kemudian ada juga Nababan mengungkapkan faktor-faktor terjadi bilingualisme. Yang pertama ada dalam masyarakat Indonesia, dalam Sumpah Pemuda, bahasa dikaitkan. Bahasa daerah sebagai tempat pengembangan pembinaan dan pengembangan bahasa dan kebudayaan Indonesia. Perkawinan campur antar suku dan perpindahan penduduk. Nah, itu menurut Nababan. Kemudian ada negara-negara yang bilingual atau mempunyai dua bahasa resmi, yaitu ada Belgia, Siprus, Cekoslowakia, Israel, dan Finlandia. Belgia menetapkan dua bahasa resmi, yaitu bahasa Flemish dan bahasa Prancis. Kanada juga mempunyai dua bahasa resmi, yaitu bahasa Prancis dan bahasa Inggris. Finlandia
92% menggunakan bahasa Finlandia, akan tetapi bahasa Swedia merupakan bahasa resmi juga. Mungkin itu penjelasan dari bilingualisme. Yang selanjutnya nanti akan dibahas oleh Mugni Muhtaz tentang diglosia. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi yang kedua yang sebelumnya telah yang dijelaskan oleh saudara Jaidan. Yang kedua yaitu materinya yaitu diglosia. Diglosia adalah suatu situasi bahasa di mana terdapat pembagian fungsional atas variasi-variasi bahasa atau bahasa-bahasa yang ada di masyarakat. Yang dimaksud ialah bahwa terdapat perbedaan antara ragam formal atau resmi dan tidak resmi atau non-formal. Istilah diglosia ini pertama kali digunakan dalam bahasa Prancis yang diserap dari bahasa Yunani oleh bahasawan Yunani Lonius Vasiharis, ahli bahasa Arab William Marquez, lalu juga digunakan pada tahun 1930 untuk menuliskan suatu situasi bahasa di dunia Arab. Kriteria diglosia. Yang pertama ialah fungsi. Menurut Ferguson, dalam masyarakat diglosis terdapat dua variasi dari satu bahasa. Variasi pertama ialah yang disebut dengan dialek T dan yang kedua disebut dengan dialek R. Dalam bahasa Arab, bahasa Al-Quran atau bahasa Arab Fusha merupakan dialek T, sedangkan dialek R-nya adalah berbagai macam dialek yang dipakai oleh bangsa Arab yang disebut bahasa Arab Ammiyah atau Darijah. Distribusi fungsional dialek T dan dialek R berarti bahwa ada situasi di mana hanya dialek T atau R itu digunakan. Fungsi T untuk situasi resmi dan formal, sedangkan dialek R pada situasi non-formal atau informal dan santai. Penggunaan T dan R yang tidak sesuai dengan situasi akan menyebabkan penontonnya mendapat cemoohan, ejekan, atau tertawaan orang lain. Yang kedua yaitu warisan sastra. Ragam T merupakan ragam yang digunakan oleh dan dihormati oleh masyarakat penuturnya. Oleh karena itu, karya sastra Arab kontemporer maupun klasik ditulis dengan T. Walaupun dalam perkembangannya dewasa ini terdapat karya sastra Arab kontemporer yang di dalamnya terdapat beberapa istilah dengan menggunakan dialek R. Tradisi kesusastraan yang selalu ditulis dengan ragam T menyebabkan kesusastraan itu menjadi asing dari masyarakat penuturnya. Yang ketiga ialah pemerolehan. Ragam T, yang pertama ragam T diperoleh dari pendidikan formal, sedangkan R diperoleh dari pergaulan dan keluarga dan teman sepergaulan. Dalam masyarakat diglosis banyak orang terpelajar yang menguasai dengan baik kaidah-kaidah T, tetapi mereka tidak lancar menggunakan ragam tersebut. Ada sementara pendapat yang mengatakan bahwa bahasa Arab Ad-Darizah tidak mempunyai tata bahasa. Yang keempat ialah standarisasi. Karena ragam T dianggap sebagai ragam yang bergengsi, maka standarisasi perlu dilakukan terhadap ragam T melalui kodifikasi formal, kamus tata bahasa, penunjukan pelafalan, dan buku-buku kaidah yang untuk penggunaan yang benar ditulis untuk ragam T. Sebaliknya, ragam R kadang tidak pernah diurus dan diperhatikan. Gramatika. Ragam T dan R dalam masyarakat diglosis merupakan variasi dari bahasa yang sama, tetapi dalam gramatika ternyata terdapat perbedaan. Dalam bahasa Arab Fusha ada 3 penanda khusus untuk nomina dan 4 penanda khusus verba. Akan tetapi dalam bahasa Arab Ammiyah tidak demikian dan sering terjadi perbedaan serta perubahan. Leksikon.
Sebagian besar leksikon T dan R adalah sama, tetapi ada kosakata T yang tidak ada pasangannya pada R atau sebaliknya. Ciri yang menonjol pada diglosia adalah adanya kosakata yang berpasangan. Misalnya, apakah, ma, iya, hidung, anfun, sekarang, al-an, delwaqti. Terus fonologi, sistem bunyi ragam T dan R pada dasarnya merupakan sistem tunggal. Sistem fonologi T merupakan sistem dasar, sedangkan fonologi R yang beragam merupakan subsistem dari sistem R. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan mengenai tentang diglosia sosiolinguistik. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.